wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Kemudian Ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Yang Ali Sofiatul, Hadir, Bu. Dimas Andrianto. Izin, Bu, ada kepentingan. Suratnya ada? Ada, Bu. Oke. Tahu kita mempelajari materi tentang apa pada pagi hari ini? Kegiatan produksi, Bu. Ya benar, kegiatan produksi ini termasuk salah satu ke dalam kegiatan ekonomi. Nah, ada yang tahu kegiatan produksi itu apa? Menghasilkan barang, Bu. Ya benar, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang, di mana nilai guna barang akan bertambah bila barang tersebut diolah dan menghasilkan barang lain. Setiap barang itu memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaannya itu bisa dilihat dari nilai guna bentuk. Ada yang tahu nilai guna bentuk itu apa? Nggak tahu, Bu. Nilai guna bentuk itu adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila mengalami perubahan bentuk. Contohnya itu kayak kacang kedelai. Kacang kedelai itu akan memiliki nilai guna apabila kacang kedelai itu diolah menjadi tahu dan tempe. Kemudian nilai guna yang kedua adalah nilai guna tempat. Ada yang tahu nilai guna tempat itu apa? Enggak, Bu. Nilai guna tempat itu adalah nilai guna satu barang akan bertambah karena perbedaan tempat. Dari nilai guna tempat itu yaitu pasir. Pasir itu akan memiliki nilai guna apabila dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, ada yang tahu perbedaannya itu nilai guna apa? Enggak, Bu. Yang ketiga, nilai guna waktu. Nilai guna waktu itu adalah nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut itu digunakan pada saat yang tepat. Contohnya itu kayak jaket. Jaket itu kan digunakan pada cuaca yang dingin. Jaket itu akan memiliki nilai guna apabila jaket itu digunakan pada saat kita membutuhkannya. Nah, perbedaan nilai guna yang keempat itu ada nilai guna Kepemilikan, Bu. ya benar. Yang keempat ini ada nilai guna kepemilikan, di mana nilai guna kepemilikan ini adalah nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut pindah ke pemilikannya. Nah, contohnya itu kayak toko sepatu. Toko sepatu itu kan tidak memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna apabila sepatu itu dibeli seseorang kemudian dipakainya. Ada yang tahu produsen itu apa? Nggak tahu, Bu. Produsen itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama ada what, yaitu seorang produsen harus memikirkan barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan apa saja. Itu hubungannya dengan tujuan produksi. Ada yang tahu tujuan produksi itu apa? Enggak, Bu. Tujuan produksi itu untuk menghasilkan barang produksi dan barang konsumsi. Nah, kemudian yang kedua ada how. How ini seorang produsen harus memikirkan bagaimana faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu terdiri dari tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan untuk memproduksi barang yang berkualitas dan harga jual yang murah. Kemudian yang ketiga ada whom. Whom ini seorang produsen harus memikirkan ke siapa barang produksi itu didistribusikan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor kegiatan produksi. Ada yang tahu faktor-faktor produksi itu apa? Saya, Bu. Apa aja? Yang pertama ada faktor produksi alam, terus faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, terus faktor produksi kewirausahaan, Bu.
Ya, benar sekali. Di mana faktor produksi ini ada 4. Yang pertama ini ada faktor produksi alam. Di mana faktor produksi alam ini adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah dan bahan baku. Nah, di faktor produksi alam ini ada tanah. Tanah ini kan termasuk sumber daya alam dan manusia. Tanah ini dapat digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, lahan perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada hutan. Hutan ini dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Dan yang ketiga ada barang-barang tambang. Contohnya itu seperti emas, minyak gas, dan minyak bumi. Nah, yang keempat itu ada air. Air itu dapat digunakan untuk pengairan. Terus kemudian untuk bahan baku lainnya. Nah, kemudian faktor yang kedua itu ada faktor tenaga kerja. Nah, di mana faktor tenaga kerja ini adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, tenaga kerja ini dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa aja? Tidak, Bu. Tenaga kerja ini dibagi menjadi 3. Yang tenaga kerja yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik. Ada yang tahu tenaga kerja terdidik itu apa? Nggak tahu, Bu. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang sudah menempuh pendidikan formal. Contohnya itu ada guru, terus kemudian dosen, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Ada yang tahu tenaga kerja terlatih itu apa? Kayak penjahit, Bu. Ya, itu termasuk salah satu contohnya. Tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya itu yang tadi disebutkan itu salah satunya ada penjahit, kemudian montir, ada juga sopir, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan. Contohnya itu kayak tukang sapu, tukang sampah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga faktor produksi modal, di mana modal ini suatu hasil produksi dari masyarakat untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, biasanya kan modal dengan uang, tapi di sini di faktor produksi modal ini selain uang ada juga yang berupa barang. Contohnya itu modal mesin dan bahan baku lain untuk digunakan proses produksi. Faktor yang keempat itu ada faktor kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang. Faktor kewirausahaan ini sangat berperan penting dan sebagai penentu dalam pelaksanaan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini yaitu kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa, di mana perbedaan nilai guna ini terdapat 4 perbedaan. Yang pertama ada nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Nah, kemudian faktor-faktor yang ada pada kegiatan produksi ini, yang pertama ada faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, dan yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat ada faktor kewirausahaan. Dan penjelasan yang Ibu sampaikan, apa ada yang kurang jelas atau bisa ditanyakan? Paham, Bu. Oh, sudah paham? Paham. Oke. Baiklah, Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelum memberikan tugas, silakan buat kelompok terdiri dari 3-4 orang. Kemudian tugasnya itu berikan contoh kegiatan produksi yang ada di sekitar kalian. Kemudian hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas dengan mewakili anggota kelompoknya masing-masing. Jadi satu kelompok satu, Bu? Iya, benar. Sebelum mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sekian dari Ibu. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Iya, Bu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.